Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki semester kedua, semester genap. Dimulai dengan materi bab 5, yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, materi ini dibagi menjadi 3 subbab. Subbab yang bagian A itu adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Jadi maksudnya adalah bahwa Indonesia itu beragam suku, bangsa, agama, ras, dan budayanya gitu ya, dengan segala perbedaan yang ada, kemajemukan yang ada dalam bangsa Indonesia, kita harusnya tetap berpegang kepada Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua begitu. Nah, jadi keanekaragaman yang ada di Indonesia harusnya kita maknai sebagai kekayaan Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar gitu ya, bukan malah menjadi sumber perpecahan karena banyak perbedaan akhirnya kita berpecah belah. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi seharusnya kita maknai bahwa itulah kekayaan budaya Indonesia yang harusnya kita lestarikan gitu dan kita jaga ya. Lalu kita juga masuk ke dalam subbab yang bagian B, yaitu pentingnya konsep integrasi nasional. Nah, dalam hal ini integrasi nasional itu maknanya adalah persatuan nasional gitu ya. Di sini ada beberapa pengertian integrasi nasional. Yang pertama adalah pengertian secara politis. Bahwa integrasi nasional secara politis ini artinya adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional gitu. Jadi penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ini hingga akhirnya membentuk suatu identitas nasional gitu. Lalu berikutnya pengertian integrasi nasional secara antropologis. Artinya bahwa proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keselesaian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi karena antropologis berbicara tentang kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, jadi memang ini kita menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan kebudayaan yang berbeda tadi, gitu, hingga akhirnya mencapai sebuah keserasian. Ya, maknanya sama dari secara politis dan antropologis, itu hanya berbeda dari segi sudut pandangnya gitu ya. Tapi intinya sama, integrasi nasional itu adalah apa? Adalah bahwa kesadaran kita untuk bersatu sebagai suatu bangsa. Gitu, ya. Itu adalah pengertian dari integrasi nasional. Nah, kenapa kita harus berintegrasi secara nasional ini gitu? Untuk bisa menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan juga gangguan yang bisa mengganggu persatuan Indonesia gitu. Karena bagaimanapun kita amati dari segi dari internal maupun dari eksternal, ternyata di Indonesia itu ada berbagai macam ancaman gitu yang bisa merusak persatuan bangsa kita gitu ya. Jadi memang dengan kita memiliki kesadaran untuk bersatu ini membuat kita menjadi bangsa yang kuat menghadapi ATHG tadi, ancaman, tantangan, hambatan dan juga gangguan gitu ya, dari dalam maupun dari luar negeri. Berikutnya kita masuk ke faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional ini ada yang pertama adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Secara sejarah, berbagai wilayah di Indonesia dulunya itu adalah bentuknya kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan ya. Nah, kerajaan-kerajaan ini di berbagai wilayah tadi sama-sama dijajah gitu oleh bangsa barat, dan terakhir itu Jepang ya, berarti dalam masa kesultanan Islam. Nah, karena kita sama-sama punya nasib yang sama, dijajah, dan punya perjuangan yang juga sama, yaitu ingin lepas dari penjajahan gitu ya. Jadi ini yang membuat kita akhirnya bersatu gitu. Lalu faktor yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, adanya ancaman dari luar negeri yang justru menyebabkan muncul semangat di antara kalangan bangsa Indonesia untuk bersatu gitu ya, untuk melawan ancaman-ancaman tadi. Lalu yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia, karena memang dengan kita menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, ini membuat kita lebih terikat lagi gitu karena kita menggunakan bahasa yang sama.
Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan juga tanah air Indonesia. Ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi yang tinggi. Yang kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Ya, itu ada 10 faktor pembentuk integrasi nasional. Bisa kalian baca nanti di e-booknya ada ya, atau di buku paket yang kalian pinjam juga ada. Oke, selain ada faktor pembentuk, juga ada faktor penghambatnya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menghambat bersatunya Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Jadi kita kurang menghargai keanekaragaman atau kemajemukan yang ada di Indonesia. Gitu. Padahal harus kita sikapi bahwa memang Indonesia itu berbeda gitu ya. Jadi kita memang perlu untuk menyadari itu agar kemudian kita bisa menghargai segala perbedaan yang ada. Yang kedua, faktor penghambatnya adalah kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Jadi bisa jadi nih kita nggak sadar kalau kita tuh sedang mendapatkan gangguan dari luar, dari kebudayaan luar atau dari kalau sekarang sih gaya hidup luar dari luar negeri gitu ya. Kita kurang menyadari bahwa itu adalah sebuah ancaman yang bisa mengikis budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Justru malah kita ya bangga gitu ya, kita bangga mengikuti gaya hidup orang-orang barat gitu. Ini sebuah faktor penghambat integrasi ini ya, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar negeri. Lalu yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ini faktor ini juga penting dan sangat mungkin terjadinya disintegrasi atau perpecahan di dalam negara kita karena ada beberapa wilayah yang merasa tidak puas dengan segala ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan yang ada di daerahnya gitu. Jadi mereka menuntut untuk keluar dari Indonesia. Itu kan ada ya ancaman-ancaman dari dalam negeri yang demikian begitu. Itu ya, itu faktor penghambatnya. Oke. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke dalam subbab yang ke C, yang terakhir ya, yaitu bela negara. Ini agak ada di belakang ya, yang bela negara. Silahkan nanti dibuka di buku, di e-booknya deh. Ya, bela negara. Bela negara ini artinya apa? Bela negara ini adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi ini adalah sebuah hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Gitu. Ini sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ya, itu dasar hukumnya. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Ya, itu dasar hukum dari bela negara. Lalu contoh-contoh upaya bela negara apa saja? Nah, ini ada di bagian terakhir. Contoh-contoh upaya kita untuk usaha pembelaan terhadap negara. Yang pertama adalah mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Makanya PPKN ini menjadi salah satu mata pelajaran dan mata kuliah wajib ya. Jadi dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah tinggi, di perguruan tinggi itu ada PPKN. Menjadi mata pelajaran atau mata kuliah yang wajib untuk diambil. Gitu. Karena di dalamnya ada usaha untuk mengenal bangsa sendiri gitu. Lalu yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Jadi dengan kita mengikuti TNI nanti kedepannya kalian misalkan salah satu ada yang tertarik gitu ya dan memang jalannya ke sana gitu. Itu juga bisa ikut pelatihan dasar kemiliteran atau bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. Lalu berikutnya ada pengabdian sebagai TNI, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia, lalu pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara memang tidak hanya dilakukan secara militer gitu ya, tapi dengan kita berkiprah dalam
keahlian kita sendiri untuk untuk berkontribusi kepada negara, itu juga sebuah upaya bela negara yang bisa dilakukan oleh warga negara. Ya. Jadi itu contoh-contoh upaya bela negara yang bisa dilakukan. Berarti karena kalian adalah seorang pelajar, maka dengan menjadi seorang siswa atau seorang siswi yang yang bertanggung jawab, ya, mengerjakan tugas tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, lalu juga melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai siswa yang lainnya. Seperti itu. Ya. Ini adalah materi bab 5. Sudah selesai, alhamdulillah. Sedikit ya materinya ya, tapi semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Insya Allah karena materi sudah selesai, berarti minggu depan kita ulangan bab 5 di Portaldik. Dipersiapkan dengan baik, jangan lupa dibaca-baca referensinya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.